Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Muslimah. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 3A. Di sini saya akan menjawab 4 soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Soal yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. 1. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, menjaga dan mengawasi regulasi seluruh bank yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, melakukan penelitian dan pemantauan. Untuk mengukur aspek yang pertama, dapat dilihat dari laju inflasi atau laju perkembangan inflasi. Dan untuk mengukur aspek yang kedua dapat dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap negara lain. Bank Indonesia membuat 3 pilar untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pilar yang pertama yaitu menetapkan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedua, apa yang dimaksud dengan OJK? Sebutkan tujuan, fungsi, dan tugasnya. OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan seperti perusahaan pembiayaan, industri perbankan, dana pensiun, asuransi, dan pasar modal. Fungsinya yaitu menyelenggarakan fungsi sistem pengaturan dan sektor terintegrasi terhadap jasa keuangan. Tugasnya mengatur dan menjaga kegiatan keuangan di pasar modal, IKNB, dan perbankan. Soal nomor ketiga, apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Perbedaan dari saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme pasar modal syariah atau mekanisme transaksi pasar modal syariah. Pasar modal syariah yaitu instrumen jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, dan reksadana syariah sesuai dengan syariat Islam. Saham yaitu penyerahan modal kepada perusahaan, dan nantinya pemilik modal akan mendapatkan hasil atau bagi hasil sesuai dengan syariah. Suku yaitu sertifikat bukti kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu reksadana syariah, merupakan peraturan transaksi syariah yang tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah. Jadi transaksi syariah sangat transparan dan tidak ada riba atau bunga. Nomor keempat, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Hasil dari asuransi syariah nantinya akan dibagikan kepada seluruh peserta. Dan untuk mengklaim dana tersebut, peserta asuransi harus melengkapi data-data dan menyerahkannya kepada perusahaan asuransi. Dan nantinya perusahaan asuransi akan mensurvei dan menyinkronkan data-data tersebut. Tujuan dari adanya survei tersebut untuk menghindari terjadinya rekayasa pengklaiman dana. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.